Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran fikih kita bab 2. Setelah kemarin kita telah mempelajari tentang benda-benda yang dapat kita gunakan untuk membersihkan diri selain air. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam najis dan tata cara mensucikannya. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menyucikan. Menurut istilah, najis bisa kita artikan sebagai suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang dapat menghalangi sahnya suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghilangkan najis ini adalah salah satu syarat wajib untuk dihilangkan ketika kita akan melaksanakan ibadah, karena najis adalah suatu hal yang menghalangi syahnya suatu ibadah. Dasar-dasar hukum perintah bersuci. Salah satunya ada di surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wathiyabaka fatahhir, yang berarti dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian di firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125. An tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Selanjutnya, macam-macam najis dan tata cara toharoh. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang diringankan, seperti halnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Kemudian tentang tata cara mensucikannya, yakni cukup dengan mempercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Selanjutnya, najis mutawassithah atau kita sebut dengan najis sedang. Mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mukhaladah, dan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia kecuali air mani. Serta contoh najis lainnya yakni darah, nanah, kotoran hewan, air kencing, bangkai, serta minuman keras atau khamr yang tercipta dari sesuatu yang tidak halal atau bersifat najis. Najis mutawassithah dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yakni najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat kita lihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, atau baunya. Kemudian yang kedua yang termasuk dalam najis golongan mutawassithah yakni najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak, seperti halnya bekas kencing yang menempel pada celana setelah kita buang air kecil. Selanjutnya, najis pada golongan ketiga yakni najis mughaladah atau najis berat. Najis mughaladah ini adalah najis yang paling berat di antara kedua najis sebelumnya. Yang pertama yang tadi najis mukhafafah, kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang berat, seperti halnya terdapat pada hewan anjing atau babi. Termasuk najis ini adalah bagian air liur, kotoran hewan tersebut, maupun anak-anak hasil persilangan dari hewan tersebut. Cara mensucikannya yakni kita terlebih dahulu hilangkan wujud benda najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali,
dan salah satunya dicampur dengan lumpur atau debu yang suci.